Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja teman-teman. Menurut teman-teman pernah nggak teman-teman tuh kayak membaca ataupun melihat suatu postingan, baik itu postingan tersendiri ataupun di kolom-kolom komentar ada kalimat SDM rendah. Pasti teman-teman sering melihatnya bukan? Nah, oke, maka dari itu perlu teman-teman ketahui mengapa sih kalimat tersebut sering digunakan dan apa makna sebenarnya dari kalimat tersebut. Yang pertama nih, maksud dari kalimat tersebut. Nah, SDM rendah terdiri dari dua kata. Yang pertama, SDM. SDM itu singkatan dari sumber daya manusia. Sedangkan rendah itu eh, suatu ketidaktinggian atau kecilnya sesuatu. Jadi jika digabung SDM rendah yang berarti betapa kecilnya suatu kualitas manusia di daerah tersebut. Lalu mengapa sih teman-teman pernah nggak kayak terpikir mengapa sih kalimat tersebut sering digunakan atau bahkan orang di luar sana tidak tahu artinya tapi asal menggunakannya. Misalnya ada nih, dia ini dasar SDM rendah, dasar SDM rendah, terus ini cici dari SDM rendah nih. Tapi maksud dari SDM rendah ini sebenarnya apa sih? Lalu kok bisa timbul itu gimana ceritanya gitu loh. Maksudnya adalah gini, kita nih di negara Indonesia, tahu lah ya teman-teman, negara kayak gimana, dari orangnya, dari pejabatnya, dari yang paling atas sampai paling bawah lah sama aja. Contoh nih, kita mulai dari yang ngurus, dari pemerintah nih, dikasih tanggung jawab. Jika dikasih tanggung jawab kan otomatis secara tidak langsung individu tersebut itu memiliki kewajiban untuk menunaikan tanggung jawab tersebut, amanah tersebut. Walaupun ya banyak konsekuensinya, banyak tidak mudahnya, walaupun gajinya ya cuman beberapa juta lah itu. Namun kan amanah tetap amanah. Tapi pada kenyataannya apa? Melakukan, contoh nih, melakukan penggelapan uang, terus korupsi dana yang harusnya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat lebih sejahtera, tapi digunakan untuk individu. Itu kan gimana ya? Suatu hal yang menggambarkan apa sih, udah menuntut sekolah sampai sarjana, magister, S1, S2, S3 tapi tetap korupsi, itu kayak gak nanggung banget gitu loh. Menggelapan uang nanggung banget buat apa gitu. Sekolah lama-lama bertahun-tahun, bayar mahal-mahal, cuma digunakan untuk menggelapkan uang, angka, kertas, cuma buat ngenyangin perut, menuhin nafsu, nggak nyambung banget gitu loh. Itu udah salah satunya. Terus yang diurusin masyarakatnya, udah dikasih fasilitas, jaga aja nggak mau, bisanya protes, mensyukuri nikmat apa adanya aja nggak mau. Kayak gitu bilangnya pemerintah ini. Terus aku gak jadi kayak gini gara-gara pemerintah. Terus Indonesia gak maju karena pemerintahnya. Padahal setidaknya ngaca dulu, ngaca gitu. Buang sampah aja masih sembarangan, minta hal lebih. Belajar aja masih males. Ya memang sih, walaupun tidak sepenuhnya salah kita gitu. Saya juga sebagai masyarakat setuju gitu. Tapi kan ya sama-sama ngaca untuk menjadi lebih baik gitu. Itu dua hal aja, dari yang ngurusi sama yang diurusin aja udah kayak gitu kualitasnya. Mau gimana? Mau nggak disebut SDM rendah? Nah, lalu mengapa hal tersebut, kalimat tersebut bisa digunakan? Pasti awalnya itu ada yang mencetuskan ataupun ada yang menggunakannya. Lalu orang lihat,
Wah, good, bisa nih digunakan, cocok nih, realistis banget gitu. Nah itu jadi FOMO, banyak make, gak tahu artinya. Dia bilangnya SDM rendah, SDM rendah, dia aja SDM rendah, kayak ngaca gitu. Terus selain kita udah jelasin, terus teman-teman udah tahu nih apa pengertiannya, apa penyebabnya, masa gak ditanggulangi, masa gak dirubah? Maka dari itu, gimana sih caranya ngerubahnya? Simpel aja, ada 3 nih. Pertama, dari diri teman-teman sendiri nih, awal dari diri sendiri. Itu pertama adalah belajar. Ya kalau sekarang kerja ya kerja maksimal, ya guys, pasti tapi kok optimal yang bisa dikerjain. Jangan lihat video kau selama jadi karyawan jangan kerja maksimal lah. Ya kalau gitu terbiasa gak maksimal lah bos, gimana mau ningkatinya? Makanya belajar, cari pengalaman. Saya masih kerja om, kerja, selingin belajar. Punya agama toh, belajar agama juga, apa susahnya? Saya gak punya gadget, terus saya belum bisa pakai HP. Punya keluarga, gak punya keluarga, punya temen, gak punya teman, kenalan. Segala hal itu bisa dilakukan kalau masih punya keinginan gitu. Lalu yang kedua, lingkungan. Jika teman-teman sendiri udah baik, individunya udah mulai baik nih kualitasnya, bantu lingkungan. Jangan cuman jajan ngopi, ngerokok, ditabung, beli pohon, kayak ngasih sumbangan ke yatim piatu di panti asuhan, kayak melakukan kegiatan sosial gitu. Gak cuman buat jajan, terus minum, cewek, kayak gitu-gitu doang. Hasilnya apa? Iya, sehat enggak, sakit ada, sama aja. Terus yang ketiga nih, habis lingkungan udah baik, apa namanya, bantu negara. Kerja kau cuma buat sendiri, apa hasilnya? Masuk perut, kenyang, buang, dah gitu doang. Bantu negara. Negara butuh apa? Butuh tenaga medis misalnya. Ya kalau teman-teman cocok tenaga medis ya di Indonesia aja. Walaupun emang lebih dihargai di luar, tapi kan teman-teman lahir di negara Indonesia sendiri. Masa ya negara sendiri gak dibantu? Orang tua hidup di Indonesia, kakek buyut di Indonesia. Masa cucunya di negara lain, bantu negara lain? Dia dengar Indonesia kekurangan medis, kekurangan pendidikan. Teman-teman aja di luar negeri. Saya nggak respect sama Indonesia. Saya mending di luar negeri aja. Ayo teman-teman ke negeri. Kapan majunya kayak gitu? Nah, sadar, bantu negara. Kita pengen maju. Jangan cuma penting diri sendiri. Gitu. Oke, paham? Paham. Good. Good. Mantap. Semoga bisa ditonton ya teman-teman. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.